Anak-anak yang kreatif, yang punya inovasi, saya kumpulkan. Saya ingin tahu pendapat mereka, apa yang harus dilakukan untuk misalnya biar teman-teman nggak judi online misalnya. Gitu. Saya nggak tahu sejauh mana sih perbedaan antara game online dengan judi online. Jadi memang kepercayaan ke anak-anak harus diberikan, tapi dengan koridor. Jadi kalau ada anak buahnya yang salah, lihat dulu, ya apakah memang pimpinannya tidak memberikan arahan yang bagus atau tidak memberikan apa istilahnya sebagai role model yang bagus, anak-anak pasti akan menyimpang. Halo kawan-kawan, selamat datang. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Agus Hermawan. Beliau adalah Direktur Kepatuhan Internal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Mas Yoga. Kehormatan buat kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak, kita pengen belajar nih, Pak, dari perjalanan hidup Bapak, perjalanan karir Bapak, untuk menjadi pelajaran buat teman-teman yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Bea Cukai, Pak. Mungkin kita mulai dari bagaimana masa kecil Bapak. Bapak lahir 17 Agustus 1964 di Garut, Pak. Ya, sebentar lagi ulang tahun. Sebentar lagi ulang tahun, Pak. Dirayakan seluruh Indonesia, Pak. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah di IKN nanti. Alhamdulillah. Bagaimana masa kecil Bapak di Garut, Pak? Di Garut. Ya. Masa kecil Bapak sampai kemudian menginjak remaja, Bapak memutuskan untuk kuliah di Institut Pertanian Bogor. Ya. Mungkin bisa diceritakan, Pak, mangga, Pak. Oke, makasih Mas Yoga. Jadi saya lahir dari keluarga yang sangat besar, yang sangat besar sekali. Ibu saya itu melahirkan 15 orang. 15 orang, tapi pas saya lahir dan kehidupan saya itu tinggal 11 orang. Ya. Kebetulan saya itu pas di tengah. Jadi ke atas 5, ke bawah 5. Jadi kakak saya 5, adik saya 5. Jadi pas saya itu di tengah. Hidup di satu desa di Garut. Ya sebetulnya normal lah hidup zaman dulu, tanpa listrik. Dulu kan masih belum ada listrik ya, tanpa listrik dan segala macam. Kemudian kami sekolah yang dulu awal-awalnya ada SD Impres, ya ada Impres. Saya menghabiskan waktu memang sampai SMA itu di Garut. Ya. Tapi selama perjalanan itu kayaknya tidak ada prestasi yang membanggakan, kayaknya tidak ada. Ya mengalir begitu aja, ya mengalir begitu aja. Zaman dulu kan seperti biasa, orang tua sebagai petani dan segala macam kan kita jalan sendiri. Kalau sekarang kan mau daftar dianterin ya. Yeah. Kalau dulu kecuali SD saya dianterin. Ya. Tapi begitu SMP daftar sendiri, SMA daftar sendiri. Dan waktu itu, nah yang agak sedikit jadi saya tidak pernah kepikiran untuk kuliah di IPB. Tidak pernah kepikiran. Saya justru dulu itu pengen masuk ke STAN. Ya, saya pengen masuk ke STAN, saya pengen jadi akuntan sebetulnya asalnya. Nah, pas pada saat bersamaan, waktu itu Gunung Galunggung meletus. Ya, dengan perekonomian yang segala. Jadi agak susah untuk daftar, itu agak susah. Ya. Nah, kemudian kenapa saya ke IPB waktu itu? Saya juga sekali lagi tidak ada minat ke IPB. Ya. Cuma waktu itu sama teman-teman saya yang satu SMA, satu sekolah, saya didaftarkan ke situ. Didaftarkan teman-temannya, Pak? Didaftarkan teman-teman. Kalau sekarang apa? Kalau dulu tuh proyek Perintis 2 yang tanpa tes. Ya sekarang apa? Ya, pokoknya yang tanpa tes lah ya. Sekarang udah berubah lagi. Nah, jadi mereka lah yang menyiapkan dari mulai fotokopi rapot, mendaftarkan foto saya dan segala macam. Dan saya sedikit pun tidak berharap ke situ. Karena saya itu sangat minim, terutama kimia. Nah ini kan permasalahan kalau gitu. Pertama kimia masalah, dan saya itu sangat susah untuk belajar hafalan. Ya. Tiba-tiba sebelum kelulusan,
malah saya diterima di situ. Teman-temannya Pak yang daftar? Nah, teman-teman saya nggak daftar ke situ, makanya saya tanya, kenapa saya nggak boleh didaftarkan ke sana? Jadi teman-teman saya justru daftarnya ke IKIP, UPI sekarang. Nah, untuk mengurangi saingan, saya daftarkan ke IPB gitu. Saya yang ke sana lolos, teman-teman saya malah nggak ada yang lolos. Ya, jadi kalau zaman sekarang istilahnya dijorokin lah, dijorokin. Sehingga waktu itu saya masuk ke IPB, saya ikut matrikulasi tahun 83, 84 matrikulasi, dan itu yang akhirnya saya agak stres karena saya nggak siap. Ya. Ketika di dalam, Pak? Atau? Ketika di dalam agak nggak siap. Terus waktu itu ada liburan, saya bilang sama ibu saya, kayaknya saya nggak siap. Untungnya ibu saya tidak memaksakan. Oke, nggak apa-apa, kalau mau keluar silahkan keluar. Tapi sayang, kontrakan kan setahun, udah dibayar. Ya, jadi targetnya itu hanya kontrakan itu aja. Oke, saya bilang kontrakan. Jadi saya selesaikan setahun. Ya. Nah itu tadi, kenapa saya sampaikan, saya itu banyak ditolong oleh Yang Maha Kuasa. Jadi begitu saya udah bilang sama teman saya, begitu, kan di sana tuh tingkat 1 tuh tingkat persiapan bersama. Jadi belum dijuruskan. Saya waktu itu teman saya titip untuk diambilkan kayak rapot lah hasil si 1 tahun itu, karena saya yakin saya nggak bakalan lulus. Iya. Dah saya pulang ke Garut, saya tunggu, dan saya udah bilang sama ibu saya, pokoknya begitu nggak lulus ya sudah, saya nggak bakalan kuliah lagi. Ya. Menarik Pak. Jadi dijorokin masuk IPB. Iya. Terus kemudian setelah setahun hasilnya keluar Pak. Ya, begitu keluar, ternyata saya tuh mepet. Mepet tapi di atas. Ya, jadi di IPB itu kalau di atas 2 itu naik tingkat. Ya. Kemudian kalau di bawah 2 itu sampai 1,3 itu ngulang. Tapi di bawah itu drop out. Iya. Jadi saya masih ingat sampai sekarang nilai saya itu 2,03. Itulah kalau ditanya IP saya itu saya bilang sudah 2, alhamdulillah. Kalau saya bilang karena mepet banget. Studinya diselesaikan tepat waktu Pak? Oh enggak, waktu itu tingkat 1 kan selesai dulu tuh. Ini untuk tingkat 1 dulu. Nah, tingkat 1 selesai. Nah waktu itu terus ya sudah, karena ternyata saya naik kelas, saya coba teruskan. Ya, jadi nambah kontrakan lagi berarti Pak? Nyari kontrakan lagi. Jadi memang liku-likunya dalam artian apa ya, tidak perencanaan dengan matang segala macam. Jadi kayak ke bawah air aja gitu, ngalir kan? Aja, iya, ngalir aja. Begitu selesai, kemudian pemilihan jurusan, ya fakultas. Saya bingung lagi, saya mau kemana? Jadi saya coba cari fakultas yang tidak ada kimianya. Jadi saya sesimpel itu saya, Pak. Musuhan banget kayak Pak sama kimia. Karena memang saya nggak bisa. Jadi begitu saya lihat ternyata fakultas kehutanan itu nggak ada kimianya. Ya kecuali yang untuk hanya pilihan aja masalah lem dan glue, untuk masalah glue ya, untuk lem. Akhirnya saya ambil itu, dan saya juga buta, nggak tahu persis. Itu tadi masuk lagi ke situ. Nah di situ fakultas kehutanan itu kalau yang di SMA itu kayak STM. Wah saya terbawa ya euforesi itu kan. Jadi kebanyakan cowoknya. Kalau dari stan tuh mungkin kayak bea cukainya lah kan gitu kan. Ya. Jadi nyari cewek-cewek dari fakultas lain gitu kan. Kalau poli berantem kayak gitulah gitu kan. Atau basket misalnya kan gitu kan, di stan bea cukai juga gitu kan, begitu basket berantem matiin lampunya kan gitu kayak gitu. Akhirnya euforia di situ. Dan ternyata di situ saya nilainya kurang. Begitu dari tingkat 2 ke tingkat 3. Saya hanya 1,96. Ya. Jadi walaupun saya seorang direktur, saya pernah gak naik kelas. Oh, karena harus ngulang, Pak. Harus ngulang. Karena di situ saya mikir, wah kenapa saya juga bisa kan? Saya coba rubah itu. Saya rubah perilaku saya dan segala macam. Kemudian saya coba untuk agak sedikit belajar lah. Saya itu sampai sekarang permasalahannya itu saya itu agak susah menghafal. Ya. Jadi cara belajar saya ikut orang-orang yang belajar. Mendengarkan, ya, orang-orang belajar. Nah kebetulan yang sekarang jadi istri saya, dulu teman kuliah saya, ya,
dia paling rajin belajar. Jadi dia belajar ya saya dengerin kan gitu kan, dengerin kadang-kadang dia nulis dengerin. Nah, tapi begitu hasil justru tinggian saya. Marah dia. Marah dia. Lu kamu nggak belajar malah lebih tinggi dari saya. Marahnya gitu. Gimana tuh, Pak? Untung jadi istri saya sekarang. Ya. Terus ya berlanjut. Akhirnya sampai saya kerja waktu itu. Sebetulnya kalau tepat waktu enggak juga, karena saya pernah nggak naik kelas. Kemudian dulu itu kalau ada proyek, kita ikut proyek. Waktu itu saya masih ingat tahun 89, belum pada lahir kan. Nah, waktu itu ada aturan bahwa setiap HPH yang mempunyai luas di atas 20.000 hektar itu harus ada sarjana kehutanan. Setiap pemilik hak pengelolaan hutan. Iya, HPH. Jadi waktu itu saya nggak melamar, tapi saya diambil. Ya, kebetulan saya dapat di Palembang waktu itu, dan saya kerja di sana. Ya, kerja di sana. Tapi nampaknya saya nggak bisa lama di sana. Ya, nggak bisa lama kerja di sana karena memang hutannya juga udah habis sebetulnya. Hutannya sudah habis. Kemudian saya keluar situ. Nah, ini yang permulaan saya masuk ke Bea Cukai. Ya, jadi lulusnya tahun 89 lulus, ya, 89. Waktu itu kerja, ya. Nah, 2 tahun kerja, kemudian saya kerja di konsultan. Dalam artian, ya saya pengen gimana sih bisa bekerja dengan baik gitu. Dan saya dari zaman dulu saya tuh tidak mau. Pertama ada 2 yang saya tidak mau, tapi ternyata dikabulkan. Ya, ini harus hati-hati. Pertama saya tidak mau jadi PNS. Ya. Karena PNS itu dari zaman dulu kan masuknya harus nyogok dan segala macam. Kemudian masalah birokrasi, itu saya nggak mau. Kemudian yang kedua saya nggak mau kerja di Jakarta. Ya, karena macetnya. Saya dulu tinggal di Bogor cukup lama dan nyaman. Tinggal di Jakarta itu kayak macet udah nggak kuat. Begitu saya kerja di HPH di Palembang, kemudian saya ternyata harus balik ke Jakarta, kemudian di satu saat ada pengumuman di suatu koran, di situ disebutkan sebuah perguruan, bukan kementerian, departemen. Ya, departemen pemerintah membutuhkan sarjana dari ini. Sehingga saya nggak tahu kalau itu Bea Cukai. Saya nggak tahu kalau itu Bea Cukai. Akhirnya saya daftar, karena daftarnya lewat PO Box. Kemudian ada panggilan di UI yang di Salemba, ya, psikologi terapan di situ yang melakukan tes. Yang tesnya sih. Ya, saya coba tes dan segala macam. Nah, pada saat sebelum itu, ya, saya itu sudah kerja di itu. Kebetulan saya juga kenal dengan pejabat di Perhutani. Ya, pejabat di Perhutani. Dan waktu itu beliau nanyakan, "Dek, belum daftar ya ke Perhutani?" Momennya sama tuh, momen duluan yang Perhutani. Duluan yang Perhutani. Jadi besoknya saya ke kantor ke Perhutani di Manggala, suruh daftar, seminggu kemudian tes. Dan semua teman-teman ke saya udah bilang, "Oh, kamu diterima di Perhutani." Ya, Perhutani. Karena itu tadi yang menyuruh saya juga salah satu pejabat di situ, dan saya udah mereka yakin, wah pasti akan di situ. Ya. Nah, begitu lama-lama, terus ada ini tes ini Kementerian Keuangan itu, yang saya juga nggak tahu. Ya. Begitu hasil dari keuangan keluar, si ibu itu manggil lagi saya. "Mohon maaf, Dek, ternyata nggak bisa saya bantu. Saya nggak bisa. Ya, karena sesuatu hal." Oke, saya bilang nggak apa-apa, Bu. Kebetulan saya juga diterima, Bu, di Kementerian Keuangan. Kaget juga si ibu. "Loh, kok bisa?" Orang kehutanan kok masuk? Saya juga nggak tahu, Bu. Saya bilang, persisnya di mana? Di Bea Cukai. Apalagi bingung lagi kan. Saya juga kan nggak paham Bea Cukai kan, gitu kan. Oke. Waktu itu, sehingga waktu saya tes pertama yang Kementerian Keuangan itu, saya tes ya asal-asalan lah. Karena saya udah merasa bahwa saya akan di Perhutani. Mungkin itu pelajaran bagi saya waktu itu, bahwa kita nggak boleh nggak boleh ujub lah. Kalau belum keluar hasilnya itu belum tentu juga kan gitu. Ya.
Saya yang ini asal-asalan, tiba-tiba ini lulus, yang itu nggak lulus kan gitu kan. Ya udah, jalan begitu saja gitu kan sampai si ibu, ya udah deh, coba aja dulu. Nanti kalau nggak betah di situ nanti ngobrol lagi sama saya. Nanti saya akan geser ke perusahaan lain. Jadi saya ikut masuk situ ke Kementerian Keuangan, kemudian ada clearance test, ya apa namanya, kemudian diserahkan ke Bea Cukai. Pertama masuk yaitu ke Pusdiklat. Saya masih ingat bulan puasa, masuk ke Pusdiklat, suruh baris, suruh guling-guling. Masih pakai baju, bukan pakai seragam, pakai baju biasa. Ini saya bilang, saya tuh cara mencari apa gitu kan. Di sana saya udah jadi asisten manajer. Ya, waktu itu gaji saya 300.000 waktu itu. Begitu masuk ke Bea Cukai, apalagi pertama kan 80%, itu sekitar 54.000. Saya sampai guling-guling tuh mikir, sebenarnya apa yang saya cari gitu kan. Tapi ya tadi, Tuhan itu yang mengunduhkan, ya kamu memang harus di situ gitu. Ya. Tapi oke lah, saya bertahan. Waktu itu kan kita ikut diklat setahun lebih ya. Setahun lebih, diklat itu. Ya itu tadi, saya masih belum habis pikir kan, kenapa kok saya tuh bisa masuk sini? Padahal saya juga nggak mau jadi PNS, ya kan. Cuma yang jadi kebanggaan saya waktu itu memang pakai seragam kan. Wah ini kayaknya keren banget gitu ya. Jadi dulu yang pernah nolak saya itu kemungkinan nyeselnya tinggi kan gitu. Tapi Ibu belum pernah nolak kan, Pak? Oh belum. Itu tetap kalau itu. Kemudian 91 masuk Bea Cukai. Iya. Penempatan pertama di mana, Pak? Waktu itu saya, kalau sekarang OJT-nya itu di pertambangan. Ya, pertambangan cukup lama. Nah, penempatan pertama saya di Bitung. Di Bitung? Iya. Saya sudah seneng, karena apa? Karena Bitung di Tangerang, saya pikir di Tangerang. Iya, karena saya waktu itu, saya tinggal dengan kakak saya di Tangerang, kan ada di ke arah sana itu, Bitung, wah saya bilang deket di sini kan. Begitu lihat lagi, Kanwil Sulawesi Selatan. Di mana ini kan? Nah, tapi saya senang juga kan. Oh masih di sini lah masih. Kalau Sulawesi itu kan masih di bawah gitu kan. Terus begitu ditanya-tanya, ternyata bukan di bawah sini kan, Kanwilnya di sini, ini di atas kan. Udah, jadi ya sudahlah, kita jalan aja. Itu pertama kali keluar. Pertama penempatan. Ya, penempatan. Dan pertama juga merantau keluar Jawa, Pak. Pertama merantau ke luar Jawa. Kedua kali ya setelah Palembang. Oh iya, setelah Palembang. Ya, setelah Palembang, iya. Tapi ya sangat jauh, ini kan cukup jauh. Cukup jauh. Iya, cukup jauh. Kemudian berkarir sampai kemudian tahun 97 atau 98 Pak mutusin untuk S2 nih. Nah, jadi jangan bilang bahwa saya mutusin, enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Didaftarin lagi jadi gini. Jadi waktu itu bukan tahun 8, saya kan di sana 91 sampai 91 baru masuk, 92. Itu tahun 95. Jadi waktu itu saya masih ingat, saya daftar S2 itu bukan ngambil S2. Tapi saya pengen ke Jakarta naik pesawat. Jadi sesimpel itu. Ya, karena dulu naik pesawat itu suatu hal yang mewah lah. Saya kalau pulang dari Bitung mau ke Bandung, itu saya naik kapal. Ya, naik kapal, karena kalau naik pesawat, saya masih ingat, pesawat itu Burok itu 400.000. Itu dari Soekarno-Hatta sampai ke ke Manado. Ya, padahal gaji TC saya 250.000. Jadi kalau saya beli tiket satu kali jalan, ya itu tadi saya sampaikan, 2 bulan saya harus puasa. Ya. Jadi makanya sesimpel itu, wah ini ada daftar, karena saya nggak yakin kalau saya itu akan lulus, karena saya nggak pernah namanya TOEFL itu, saya nggak tahu. TOEFL itu apa, nggak tahu. Kalau sekarang kan udah dipersiapkan kan. Ya. Jadi oke, saya daftar, ternyata dipanggil. Nah itu memang karena pengennya ke Jakarta naik pesawat, ternyata tesnya di Malang. Nggak, jadi di BDK Malang, jadi nggak ke Jakarta. Ternyata melenceng lagi. Ya. Dan pada saat itulah saya tes TOEFL pertama, baru tahu. Saya nggak pernah belajar, ya sudah. Saya ikut saja. Sama ngasal tadi, Pak? Ya. Ngasal lagi? Ya karena nggak tahu. Kan apalagi saya, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja masih agak susah kan. Jadi selesai itu tes. Nah ternyata waktu itu
saya diminta hair. Nah itu, jalan tuh ada aja gitu. Yeah. Karena waktu itu seingat saya, nilai saya itu 423 atau berapa gitu. Kalau untuk dalam negeri waktu itu masih 450. Ya. Jadi saya suruh di hair lagi, udah. Saya ke Jakarta ikut hair lagi, ternyata bisa masuk. Dan itu tadi, memang jalan itu bukan karena kita punya kemampuan. Kalau saya yang saya rasakan. Pertama ini. Jadi waktu itu ada 3. Ada TPA, ada psikotes, ada bahasa Inggris. Ya. Sebetulnya TPA saya itu kurang 7 poin. Bahasa Inggrisnya kurang. Katanya kalau menurut orang PSDM waktu itu, saya bagus di psikotes ya. Sehingga saya dikasih kesempatan untuk bahasa Inggris. Nah, itu saya coba belajar, bukan belajar sih, baca soal lah. Kalau belajar kan saya nggak bisa belajar sebetulnya kan gitu. Saya masih ingat datang ke Jakarta itu jam 9 malam lah. Kemudian ketemu, biasa di sana kan bukan ke hotel kan. Kita cari teman yang kos kan. Ngobrol di situ, belajar. Saya ada teman coba baca-baca aja ini. Baca-baca. Nah, saya itu biasa kalau di tempat baru nggak biasa tidur. Ya, jadi jam 2 saya baru baca-baca, terus paginya baru saya ikut tes. Tes lagi. Saya tunggu 3 hari ternyata udah keluar. Ternyata saya lolos. Jurusan yang master artnya arts, itu. Economics, Pak. Economics. Ya. Itu milihnya emang economics atau adanya saat itu? Karena teman-teman masuk situ. Memang karena teman-teman lagi. Teman-teman masuk situ. karena saya kan bukan background saya bukan ekonomi dari kehutanan kan gitu kan. Ya. Jadi waktu itu pun sebetulnya saya tidak bercita-cita ke luar negeri. Memang pengennya di dalam negeri S2-nya? Atau bukan pengen di luar negeri, karena TOEFL-nya nggak naik-naik. Kan itu masalahnya. Jadi saya tes TOEFL kan. Tes TOEFL itu dulu minimal kan 520 kalau nggak salah ya. Kalau saya itu masih mentok di 510. Sampai saya waktu sampaikan ke pimpinan PPSDM-nya, Pak, kalau boleh saya di dalam negeri aja. Ya, dalam negeri aja. Dan waktu itu ditolak sama beliau, nggak bisa kamu naikkan 550, nanti saya kirim ke Amerika. 520 aja nggak bisa, ini 550 kan. Akhirnya ada sedikit frustasi sebagai manusia. Saya balik ke Garut saya. Karena itu kan lagi masa pre-departure ya, pre-dep kan di Jurang Mangit. Saya balik ke Garut tiap hari, saya mancing tiap hari. Nah, tiba-tiba teman saya ada yang nelpon. Kamu disuruh ke Jakarta, ngapain? Kamu tes ke Jepang. Loh, saya bilang TOEFL saya kan belum masuk. Oke, saya datang ke Jakarta, harus bikin statement of purpose sama satu lagi ya, research essay. Mateng, saya bilang apa yang harus dilakukan. Padahal seminggu lagi si profesornya mau datang dari Jepang. Dari Jepang. Apa yang akan saya sampaikan di situ tuh apa gitu kan? Itu udah saya bingung juga kan. Saya masih ingat tuh. Dulu di WBC itu ada English section, ya. Ada tulisan Pak Permana Agung, saya masih ingat tuh pakai bahasa Inggris di situ tentang PCA. Udah saya kutip aja dari situ sebagian, ya. Alurnya seperti apa. Terus udah selesai segala macam, datang profesornya. 2 orang, yang satu terkenal killernya, yang satu baik. Saya udah mikir, karena saya juga nggak punya cita-cita pengen ke luar negeri ya sudahlah gitu. Saya bisa kuliah di dalam negeri sudah syukur. Nah, kebetulan yang killer ini ditelepon sama BI. Jadi dia ditelepon, tadi saya diwawancara sama ini, yang baik kan. Sudah selesai, hampir 45 menit lah. 4 menit, udah selesai. Ini selesai, di teleponnya udah selesai. Ditawarkan, silakan mau nanya, udah cukup katanya. Akhirnya lolos lagi kan. Ya itu tadi, jadi banyak pertolongannya lah. Jadi bukan makanya saya kemarin sampaikan, kayaknya nggak ada usaha saya yang itu tuh nggak ada. Udah berangkat ke sana, saya masih ingat lah, saya berangkat itu malam pertama itu diajak makan sama kakak kelas di kantin sekolah situ. Nah kemudian mereka ketemu lah sama orang asing, ngobrol kan, saya dengerin, itu saya nggak paham sama sekali apa yang diobrolin. Kalau bahasanya Jepang Pak ya? Iya pasti Jepang itu. Yang saya stres,
ini baru malam pertama, saya nggak paham apa-apa kan gitu. Padahal saya harus 2 tahun, saya harus mengarungi di sana kan. Waduh, itu tambah stres lagi saya. Tapi penyesuaiannya gampang, Pak? Nah, waktu itu kebetulan ada semacam kursus bahasa Inggris 3 bulan di sana, ya, karena ini juga pakainya pakai bahasa Inggris. Pengantarnya bahasa Inggris 3 bulan, dan itu ya sebetulnya nggak paham-paham banget juga gitu kan, karena kebetulan di sana tuh banyaknya orang Indonesia. Ya, satu dormitori saya itu banyak orang Indonesia dan banyaknya orang Jawa, sehingga bahasa Jawa saya yang melejit. Justru malah Javanis, Javanis sih, Pak. Iya. Bahasa Inggrisnya enggak, jadi bahasa Jawanya yang melejit kan. Ini yang, tapi ya udah kita lalui lah, selama kuliah lalui. Nah, begitu apa namanya mau bikin riset ya, riset esainya. Saya cari data lah ke Indonesia sama profesor. Ternyata cari data di kita kan nggak mudah. Iya. Kita harus beli segala macam. Saya udah nyerah aja datang ke sana. Nah, dilalah lagi itu tadi pertolongan tuh ada. Si profesor ini yang pembimbing saya itu dia apa namanya? Sering beli data dari BPS. Iya, jadi dia bilang, "Ya udah kamu pakai data saya aja." Wah, udah jalan lagi, udah kita jalan. Nah, permasalahannya di penyusunannya, ya kan? Waduh. Jadi saya masih ingat, saya coba susun, begitu disusun, ternyata dicoretin semua. Dicoretin semua, rancu. Wah, udah bingung lagi saya mau ngapain. Bukan masalah isinya, bukan masalah datanya, tapi masalah penyampaiannya, kata-katanya. Terus disuruh ke editor. Ya di sana kan mahal editor. Ini kan permasalahannya bukan masalah itu kan. Saya harus apa? Nah, kebetulan saya itu kan sering ngobrol dengan orang-orang yang sekitar itu. Udah tiap bab saya bagikan lah. Ada ke orang Kanada, ya, ke orang apa namanya Uganda. Mereka bagus juga bahasa Inggris. Udah. Saya bilang nanti malam saya ke kamar Anda. Oke. Dah saya bawa bahas yang satu bab itu. Kenapa? Saya pengen ngomong ini. Oh, bahasa Inggrisnya gini. Jadi mereka yang sampai 5 bab itu. Sebulan saya masukin lagi, clear semua. Berarti strategi juga, Pak ya? Strategi juga. Ya, tapi ya itu tadi dalam suatu kepepetan itu, apa kepepetan? Kepepet, Pak. Ya, kalau kepepet itu ada aja jalan itu kan. Ada jalan. Saya masih ingat bulan Maret itu, Saya udah mulai nyusut, udah saya sampaikan, nggak nyampe 1 bulan karena satu orang kasih 1 bab. Ya. Akhirnya saya susun lagi, udah di ACC langsung. Di ACC karena saya cepat penyusunannya, jadi dikirim ke Australian National University untuk dinilai. Waktu itu saya masih ingat. Nah, nggak nyampe sebulan barulah ada hasil. Dan alhamdulillah, ya itu tadi, hasil riset esai saya itu dapat distinction dari sana. Ya. Yang notabene saya juga nggak banyak melakukan pekerjaan kan gitu. Jadi saya masih ingat waktu itu, seangkatan saya yang tahun itu, yang lulus 98 itu hanya 3 orang. Saya, kemudian ada dari Cina 1, kemudian 1 dari Amerika. Jadi kita masih masuk lah dari ASEAN, cukup itulah gitu kan. Masih bisa lah, Pak. Iya, padahal kalau saya baca saya juga kadang-kadang nggak paham. 98 selesai berarti, Pak. 98 selesai. Kembali ke Indonesia. Iya, kembali ke Indonesia. Pas posisinya resesi sudah mulai belum, Pak? Waktu itu ya. Resesi ekonomi 98. Oh iya, pas lagi ancur-ancuran. Iya, pas lagi ancur-ancuran. Nah, pas lagi ancur-ancuran. Kan pas berangkat belum nih, Pak? Belum, ya. Tapi waktu di sana pun begitu rame itu teman-teman tuh, kenapa sampai Indonesia ke penjarahan segala macam kan? Ya kita agak susah untuk ceritakannya di sana kan. Untuk kita kan harus membela negara, tapi lihat di TV seperti itu kan. Ya. Kembali ke Indonesia, dari sana penempatan langsung kembali ke penempatan. Sebetulnya asalnya saya ke audit, verifikasi audit dulu ya, verifikasi audit. Nah tapi karena mungkin mulai ini juga, akhirnya saya ditempatkan di Pusdiklat. Ya, jadi semua yang baru lulusan itu tempatkan di Pusdiklat. Di situ di Pusdiklat juga bingung kan, apa gitu kan. Tapi waktu itu kemudian kita bikin beberapa modul, ya kemudian ada koreksi modul dan segala macam. Ya, dinamika politiknya Indonesia nggak ngaruh, Pak, waktu tahun-tahun itu, Pak? Ke dinamikanya organisasi sendiri ada nggak, Pak?
yang harus? Ya karena saya di Pusdiklat ya itu tadi. Ya nggak begitu itu, cuma itu masalah keamanan di jalan aja kan. Ya apalagi waktu itu saya pulang, saya ke Tangerang waktu itu. Ya, pulang ke Tangerang, dan itu yang apa namanya ya, kita agak sedikit inilah. Ya, ada sedikit apa namanya ya kekhawatiran aja. Tapi kan 98-nya saya udah mau akhir di bulan-bulan September Oktober itu kan udah mulai agak reda juga. Walaupun tidak separah yang sebelum-sebelumnya. Ya. Kemudian kalau nggak salah di 2005 promosi eselon 3 lagi ke Amama Pare. Ya. Bisa cerita tuh Pak? Jadi saya 2008, 2009 itu kok 2000? 98. Okay. 98 sampai tahun 2000. Saya punya 2 tahun di Pusdiklat. Nah, saya sempat ke PPD dulu. Iya, ke PPD dulu. Jadi itu tadi kalau saya lihat dari sejak awal otak saya itu diputar-putar. Ya. Dulu saya harus ke IPB kerja di Kementerian Keuangan yang harus switch lagi. Kemudian masuk ke Pusdiklat, ya kan, masuk ke Pusdiklat. Kemudian saya jadi PPD. Tahun 2000-an lah, tahun 2000-an PPD. Kemudian saya dari situ ternyata nggak begitu lama saya. Setahun lah PPD. Kemudian saya ke kepegawaian, nah di situ banyak juga saya belajar kepegawaian. 2005 saya promosi ke Amama Pare, dan itu juga bukan diharapkan. Ya, jadi waktu itu saya terus terang aja mengharapkan saya bisa di Tanjung Balai Karimun. Malahan, Pak? Iya. Kenapa tuh, Pak? Walau itu pimpinan nanya ngapain di sana, saya bilang mertua saya di Tanjung Balai Karimun. Oke. Jadi saya ikut karena waktu itu juga saya ikut di Baperjakat, bukan di Baperjakat lah, di tim lah, di kepegawaian itu. Oke. Ajukan, dan di situ saya sebagai kabag umum, saya masih ingat. Ya, udah kita tunggu sebulan. Begitu keluar malah ke Amama Pare. Sekali lagi. Ya, jadi kita jangan merasa, oh ini saya bisa mengontrol, bisa tahu gitu. Kan ternyata enggak. Dan saya juga bingung, kenapa saya harus ke Amama Pare kan gitu. Akhirnya ke sana, waktu itu di Amama Pare lagi bukan ada kisruh, lagi ada permasalahan. Ya, waktu itu karena ada salah satu pimpinan menyampaikan bahwa Freeport itu langsung mengekspor ya tanpa diperiksa bea cukai sama pajak. Jadi hampir setiap hari itu DPR itu datang. Dan mereka meminta saya untuk memberikan penjelasan. Ya udah, saya sampaikan gitu. Makanya harusnya baik sampai sama Freeport juga kita baik betul gitu kan, kita jelaskan. Saya sampai berkali-kali menjelaskan ke pimpinan DPR itu. Sampai sekali waktu pimpinan DPR itu nggak mau rapatnya di Freeport. Rapatnya di bea cukai. Jadi hanya dengan bea cukai plus Sukovindo. Hanya dengan itu aja. Ya kita jelaskan seperti apa kita prosesnya. Mereka mau memahami juga gitu. Dan itu juga pembelajaran bagi saya bahwa ya itu tadi, di tempat yang kita kan mikirnya wah jauh dan segalanya, ternyata kita juga bisa. Saya sebulan sekali saya baru pulang. Ya, karena bukan apa-apa juga, karena perjalanan jauh lah. Oh, Ibu tidak diajak? Nggak ikut. Karena beruntung juga. Tadinya mau saya ajak dan anak saya pindahkan ke sana. Jadi kalau istri saya atau anak saya ikut ke sana, mungkin hanya 1 semester anak saya sekolah di sana. Karena tidak lama di sana, Pak? Iya, tidak lama kembali lagi karena waktu itu Banten baru muncul. Oh, Kanwil Banten. Yeah. Wah, saya senang tuh Kanwil Banten. Karena apa? Ya paling tidak saya dekat ke rumah saya kan. Ya, jadi saya coba carikan waktu itu dapatnya yang BSD sekarang ini. Yeah. Yang BSD. Ternyata saya di sana saya cuma 6 bulan. Terus kembali ke Pusdiklat. Ya, memang ya udah. Saya juga menikmati di Pusdiklat, dan waktu itu yang saya targetkan di Pusdiklat itu. Jadi gini, ada kejadian yang sebelumnya pernah saya alami, ya. Kemudian dalam hati saya, kalau saya bisa ngerubah ini akan lebih bagus. Apa itu, Pak? Jadi saya masih ingat waktu saya samapta, ya, ada kesempatan sholat subuh waktu itu. Ya. Saya bukan Muslim yang fanatik juga, enggak sih sebetulnya. Jadi waktu ada kesempatan sholat subuh dan kita posisinya istirahat, jadi teman-teman itu minta izin untuk sholat subuh. Itu nggak boleh. Dan kita posisinya hanya diem di
di apa namanya di lapangan, di lapangan di situ kan. Karena kita kan kotor-kotoran tuh, kita pengen bersih-bersih dulu. Waktu itu akhirnya ya kita cuma tayamum ya sholat di situ kan gitu, yang nggak pas juga kan. Nah makanya saya ada cita-cita kalau suatu saat saya gitu kan bisa itu, yang pertama saya akan rombak masalah kewajiban untuk ibadah semua agama, semua agama. Sehingga saya pas balik lagi ke situ, wah ini kesempatan. Waktu itu saya masih kabid Rembang, pengembangan, dan itu yang mengelola, termasuk yang mengelola pelatih. Jadi dalam menyusun apa namanya program, ya kita sampaikan ke pelatih, tolong masalah ibadah jangan diganggu. Ya. Kalaupun misalnya nggak boleh ke masjid, siapkan tempat yang bersih, siapkan tempat wudhu biar bisa ibadah. Bukan hanya yang Muslim, termasuk yang Kristen juga. Yang Kristen juga. Iya, betul, bisa keluar. Iya, betul. Itu yang pertama sampaikan. Dan ternyata itu sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Itu masih jalan, masih jalan. Kemudian S1 kalau nggak salah Bapak langsung kampus lagi. Ya, jadi nah ini juga ada pelajaran juga, pelajaran bahwa kita sebagai manusia kadang-kadang begitu ada sesuatu itu langsung down. Ya. Jadi saya masih ingat waktu itu saya dicalonkan untuk menjadi Kapusdiklat PPSDM. Kalau sekarang Kapusdiklat kepemimpinan. Kepemimpinan yang di Magelang. Bukan, yang di Jakarta. Iya, di Jakarta. Kalau di Magelang kepala diklat ya. Jadi saya itu ketika mau sudah diusulkan, saya masih ingat. Jadi satu saat saya lagi ada DL ke Bandung, ya, mau nyusun kurikulum STAN, ya. Jam maghrib lah saya sampai ke Bandung itu. Waktu itu pimpinan telepon. Besok ngadep Pak Menteri. Waduh, baru nyampe. Jadi saya besok paginya langsung balik lagi. Jadi waktu itu udah ngobrol dengan Pak Menteri nampaknya juga setuju lah gitu kan. Nah, cuma permasalahannya apa? Waktu itu JPM saya nggak masuk. Kalau sekarang kan untuk setiap level jabatan sama. Nah, kalau dulu berbeda. Berbeda setiap jabatan. Kalau sekarang disamain semua kan. Kalau dulu berbeda. Itu nggak masuk. Gitu nggak masuk ya sudah. Nah waktu itu di BPPK itu udah santer bahwa yang akan ngisi ke situ itu memang saya. Begitu pelantikan ternyata nggak saya. Ya. Sebagai manusia saya sedikit agak down. Aduh kenapa gitu? Apa sih yang asesmen tuh kok susah banget gitu kan? Kan kalau misalnya psikotes kita bisa tahu lah, atau misalnya ujian kalau sekarang ujian tertulis segala macam kan. Kalau asesmen kan kita nggak tahu apa yang sudah bisa digali oleh asesor itu kita udah nyampaikan atau belum kan gitu. Nah, akhirnya ya sudah nggak bisa, walaupun agak down. Berikutnya saya dicalonkan juga jadi Kapusdikat Pajak karena waktu itu Kapusdikat Pajaknya pensiun. Nah, tapi tiba-tiba dari Direktorat Jenderal Pajak juga ajukan orang, berarti saya tersisih lagi. Tapi ya sudahlah, itu nggak terlalu seperti yang pertama kan. Bukan tiba-tiba, Pak Kapusnya Pak Tata pensiun, nah akhirnya saya disuruh di situ kan gitu. Makanya mungkin Tuhan tuh bilang, kamu nggak pas di sana, kamu ada tempat yang lebih baik nanti buat kamu. Ya udah, saya di situ, jadi hanya saya pindah 3 kamar aja. Dari sebelah sini geser 3 kamar aja kan. Udah, saya mesti tambah leluasa lagi di situ kan. Masih leluasa lagi apa yang dulu diharapkan oleh pegawai gitu kan. Misalnya makan, dulu kan makannya itu aja katanya kan. Nah, saya waktu kabid pun saya sudah jadi PPK, ya udah kita lihat. Jadi makan itu dari menu pertama ketemu lagi menu pertama paling cepat 20 hari. Ya. Terus dulu itu sering ada komplain dari siswa itu karena handuknya yang dia bawa itu sobek kalau di laundry kan. Makanya terus saya bilang coba cek bisa nggak kita beliin handuk. Ya ternyata bisa. Sampai sekarang alhamdulillah masih itu. Termasuk kita rintis yang RTC. Ya, RTC itu waktu itu dari kita pernah ke Hong Kong juga, terus dari yang perwakilan WCO yang di Thailand juga pernah datang. Gitu. Alhamdulillah di 2 tahun yang lalu kan bisa terlaksana gitu. Jadi ya cukup panjang lah. Saya 10 tahun saya di Pusdiklat itu. 10 tahun. 10 tahun
nyiapin SDM kan Pak. Nyiapin SDM. Kemudian kembali ke Bea Cukai, dapat amanah jadi kepatuhan internal Pak. Enggak, saya ke Kanwil Malang dulu. Oh iya, Kanwil Malang. Kanwil Malang dulu. Nah, ini ada cerita menarik Pak di Kanwil Malang Pak. Katanya Bapak termasuk yang jarang di ruangan Pak. Saya memang dari zaman dulu sih, jarang di ruangan. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang. Sering ngobrol ke teman-teman, terus ada quotes dari teman-teman yang dikutip dari Bapak nih, kalau ada nggak ada anggota yang salah Pak, yang ada pasti pimpinannya. Nah, itu seperti apa tuh Pak? Nah, itu saya waktu itu mengira bahwa saya nggak bakalan ditarik lagi ke Bea Cukai, kan udah 10 tahun kan. Oh ya udah, saya dilepas ke situ aja kan. Tiba-tiba saya jadi Kanwil Malang. Itu dan hal baru bagi saya. Karena di situ kan masalah cukai, saya kan nggak pernah di cukai itu. Cukai itu, dan sampai sekarang orang yang tahu persis cukai itu kan nggak terlalu banyak. Ya. Waduh, saya harus putar lagi kepala saya. Jadi saya sampai gini, saya panggil, ada pelaksana, saya bawa ke ruangan saya, tolong ajarin saya. Dari mulai CK 1 sampai CK terakhir, ajarin saya apa itu. Saya belajar dari pelaksana, bukan dari eselon 3-nya. Udah. Dan setelah itu terus saya sering ngobrol dengan mereka, ya, dengan anak-anak, karena mereka kan secara teknis juga lebih bagus kan gitu. Nah itu kita coba dorong terus, kita coba rangkul terus gitu. Nah yang ada permasalahan tuh dulu, ya itu tadi, kalau kita masuk ke kantor, ya biasanya sering pada kesiangan. Nah ini kan permasalahan yang kemudian saya sampaikan juga, ya, dengan alasan yang bermacam-macam. Ya. Malang dingin Pak. Apalagi Malang dingin kan gitu kan. Ini gimana caranya biar mereka juga, karena saya juga sendirian kan, saya ke kantor sendirian, sepi dan segala macam. Udah kita rangkul, makan siang bersama dan segala macam. Terus sampai ke sini kita bikin kantin, ya sampai sekarang kantinnya alhamdulillah masih ada kemarin saya ke sana. Jadi itu tadi, bahwa segala sesuatu yang dilakukan anak-anak itu tidak terlepas apa yang dilakukan oleh pimpinannya. Jadi kalau ada anak buahnya yang salah, lihat dulu, ya apakah memang pimpinannya tidak memberikan arahan yang bagus atau tidak memberikan apa istilahnya sebagai role model yang bagus, anak-anak pasti akan menyimpang. Gitu. Itu yang saya sering sampaikan. Ya, kita harus lihat dulu. Makanya kalau dulu waktu zaman 2003 saya ikut di tim reformasi itu istilahnya gini. Kalau kita sudah punya bangunan, kalau kita ingin bersih-bersih di bangunan itu, ya itu harusnya dari atas dulu. Karena kalau membangun itu harus dari bawah, ya. Tapi kalau kita mempertahankan, membersihin, harus dari atas dulu. Karena kalau dibersihin bawahnya, atasnya sudah kotor, pasti akan jatuh lagi ke bawah. Prinsip-prinsip itu yang harus dipegang kan gitu. Alhamdulillah selama perjalanan saya kan beberapa periode lah, perubahan-perubahan itu ada. Perubahan-perubahan itu ada, makanya saya sering sampaikan ke anak-anak muda sekarang itu, saat ini suasananya itu sangat mendukung, ya sangat mendukung. Kalau kita ingin berbuat yang terbaik juga bisa. Mengakselerasi. Iya, makanya perbaikan itu sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Ya. Walaupun tantangan masih banyak, ya bukan berarti sudah selesai, bukan berarti sudah selesai. Gitu. Dan di Malang, nah baru setelah dari Malang, saya mau ke kepatuhan internal. Ya, patuhan internal, ya itu tadi, begitu masuk ke situ, nampaknya anggota saya itu kurang nyaman juga di situ. Ya. Kurang nyaman di situ atau kurang nyaman seperti apa? Kurang nyaman dalam artian, karena gini, kalau begitu di KI, pikiran mereka akan banyak orang yang memusuhi. Oh, oke. Ya, karena yang harus dikoreksi kan teman sendiri. Ya. Beda kalau P2 kan yang keluar, ya ini di dalam ya, koreksi pribadi segala macam. Sehingga waktu itu saya lihat kayaknya ada masalah. Ya. Sehingga waktu itu saya coba kumpulkan ya seluruh pelaksana tanpa ada pejabat. Oke. Jadi saya suruh kumpulkan di ruangan saya, di tempat rapat saya kumpulkan. Oke, saya bilang, saya pengen tahu apa yang Anda harapkan di KI ini. Ya. Waktu itu yang sangat agak menyentuh saya, bahwa saya ingin hidup normal, Pak. Waduh, ada apa kan gitu kan? Ya ternyata itu karena memang tuntutan pekerjaan harus melakukan misalnya sidak, ya yang disidak kan teman sendiri, atau
kadang-kadang melakukan pengawasan kepatuhan juga ada hal-hal yang agak kurang pas, yang memang ya mau tidak mau kan harus diluruskan, dan ujungnya rekomendasi. Ya, belum tentu semua bisa memanfaatkan rekomendasi. Ya, belum tentu semua bisa memanfaatkan. Nah ini yang jadi akhirnya mereka merasa apa ya? Ya agak sedikit ketidaknyamanan. Oke, saya bilang, saya coba besoknya saya kumpulkan para pejabatnya, hampir sama. Oke, ya kita coba rubah apa yang harus kita lakukan, gitu kan. Terus juga saya coba yang sudah lama-lama, karena ada yang baru dari masuk saya itu nggak pindah-pindah, itu juga berarti kejenuhan juga. Coba saya dorong waktu itu, ya coba dorong. Nah begitu saya banyak mendorong, ternyata yang masuk tidak terlalu banyak. Ya, karena memang pegawainya kita kurang. Saya begitu masuk itu 111 orang, sekarang tinggal 76 orang. Ya, tapi tetap kita harus jalan kan. Tapi saya coba ya itu tadi, coba kita kolaborasi ya. Jadi jangan sampai ada silo di antara subdit misalnya gitu kan. Jangan apalagi mereka kan satu lantai itu ada 2 subdit kan. Tapi seolah-olah di situ ada virtual block gitu. Nah, ini coba kita longgar. Makanya coba saya kalau turun ke lapangan kalau bisa jangan hanya 1 subdit. Jadi kita coba. Kemudian kita rolling juga di dalam, Ya alhamdulillah sudah mulai agak cair, udah nyaman gitu kan. Dan kemudian dulu juga di launching, bukan di launching lah, bagaimana kita bisa jadi orang lain itu tidak takut gitu kan. Kalau sekarang kan takut semua tuh. Ya, kalau kita apa-apa tuh ada KI, hati-hati kan gitu, suka pada minggir biasanya kan gitu. Nah, kemudian sampai kita bukan menciptakan, anak-anak memunculkan tagline KI sahabat kita. Ya sekarang alhamdulillah lah, walaupun mungkin ya ada beberapa yang di vertikal yang belum memahami betul kan, masih dengan ketakutan dengan KI dan segala macam. Dan saya yang sangat membanggakan sekarang ya, pimpinan di vertikal pun itu sudah betul-betul bisa memanfaatkan KI dengan baik ya. Sehingga untuk melakukan pendampingan misalnya, atau melakukan sidak itu sudah mulai jalan, dan ya alhamdulillah lah. Jadi prosesnya udah mulai agak mencair gitu kan ya. Sehingga sekarang sudah mulai banyak yang ingin masuk ke kepatuhan internal. Ya, sudah mulai banyak, walaupun ya itu tadi, karena memang kita pegawainya juga kurang kan, secara keseluruhan juga kurang. Ya. Dan ini mudah-mudahan kita bisa jalan terus, KI juga bisa sebagai saya punya target gini, bahwa KI itu, bagaimana KI itu bisa melindungi pegawai. Ya. Dalam artian begini, kita ada aturan-aturan yang bisa dilaksanakan nggak di daerah, di vertikal. Nah, KI itu bisa melihat, oh ternyata ini nggak bisa dilaksanakan, dan memberikan rekomendasi. Makanya rekomendasi kami itu justru kalau kami lihat, bukan rekomendasi untuk hukuman disiplin sebetulnya. Lebih banyak ya perubahan proses bisnis, perubahan aturan, dan segala macam. Ya. Termasuk misalnya hal-hal mendorong untuk pemenuhan kebutuhan dasar pegawai. Ya masalah Dukman sekarang kan sudah mulai jalan nih, ya. Dan alhamdulillahnya pimpinan juga dari mulai Bu Menteri itu sangat memperhatikan. Ya. Jadi kejadian-kejadian yang ada di lapangan itu kita jangan hanya melihat pegawai itu salah, tapi yang lebih penting lagi mengapa mereka melakukan kesalahan itu. Itu kan bisa berbagai segi, mungkin dari aturannya yang tidak yang masih ada bolong-bolongnya, atau ya tadi keperluan pegawai yang belum terpenuhi dan segala macam lah. Ya. Kita kan banyak rumah dinas misalnya udah dipenuhi atau belum, atau SPD setiap kegiatan ada atau belum kan gitu. Nah ini yang kita coba dorong terus, dan mudah-mudahan kalau udah seperti itu mereka juga merasa dengan kehadiran KI itu nyaman. Ya. Menarik Pak, cara Bapak kemudian berinovasi Kak, kalau nggak salah Pak ya. Apakah ada kaitannya Pak dengan tadi Pak, cara Tuhan, kan Bapak kan dari Garut kemudian sekolah ngalir aja nih Pak, secara karir juga ngalir aja, ke jadinya lebih menurut saya jadi agile kan Pak, jadi lincah. Kemudian dalam mengambil keputusan KI harus seperti apa, ini memang nyambung nggak Pak dari pengalaman yang dulu
itu kemudian dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sekarang itu ngaruh nggak pada? Mungkin itu tadi, karena kehidupan saya itu saya harus merubah pikiran tadi. Misalnya contohlah, saya tidak punya kemampuan untuk masalah keuangan, masalah ekonomi kan. Ya, saya kan dari Bogor itu kan. Begitu masuk ini saya harus ngerubah otak saya. Ya, dan alhamdulillah saya bisa ngambil master di ekonomi gitu, walaupun tadi asalnya ya ikut-ikutan temen kan gitu kan. Dari situ saya harus ke Pusdiklat, harus tahu bagaimana menyusun kurikulum dan segala macam. Balik lagi saya harus ke Cukai, kan putar-putar gitu kan. Sehingga saya merasa bahwa memang saya tidak bisa hidup sendiri. Ya, dan bagaimana kita bisa dekat dengan sekitarnya itu. Makanya saya kadang-kadang begitu satu ke tempat, saya sampaikan, mohon maaf ya kalau saya sewaktu-waktu tidak memakai birokrasi. Jadi kalau saya butuh dengan pelaksana, saya langsung wakil pelaksana. Jadi saya minta izin dulu ke para kasubdit, kepada kepala seksi. Jadi disitulah kadang-kadang kan di posisi tertentu belum tentu paham dia. Jadi saya itu tadi harus bisa sehingga kalau saya mau ngambil keputusan, saya tahu di level sampai di tingkat mana gitu. Nah itu yang jadi tidak dari satu sisi aja, ya kemudian sisi yang lain juga harus kita lihat. Karena itu tadi, kenapa saya lakukan gitu? Karena kekurangan saya. Ya. Kalau saya dari awal mungkin saya dari kehutanan terus misalnya gitu kan, atau saya dari ekonomi, mungkin saya kan juga pemahaman saya juga sudah jago, atau saya masalah hukum jago gitu kan. Nah karena setiap saya masuk ke sesuatu itu dibekalinya dengan nol, sehingga saya harus mengisi, dan saya ngisinya bukan hanya secara formal, saya harus dengan eselon 3 nanya itu, tapi saya juga lewat bawah dan segala macam. Walaupun saya minta izin juga ke mereka, dan itu akhirnya, kalau menurut ini seperti ini, bawah itu ternyata di bawah itu nggak bisa. Ya. Kan belum tentu yang di atas pas itu di bawah pas kan gitu. Sehingga harus saya cari jalan keseimbangannya itu harus seperti apa gitu, harus seperti apa. Kemudian buat teman-teman nih Pak, kan sekarang juga jadi kebijakan organisasi Pak ya. Mutasi, kemudian rolling pegawai, itu kan membuat teman-teman yang tadinya mungkin hanya stay di satu unit aja, kemudian dipaksa untuk pindah nih Pak. Apakah memang kemudian itu yang menjadi tujuan pengambilan kebijakan ini biar teman-teman agile gitu Pak? Betul. Jadi kalau lihat gini, permasalahan di kita, bukan permasalahan, tantangan di kita ya. Jadi sekarang kalau kami lihat dari sekretariat, kebutuhan atau formasi yang ada di Jawa itu lebih kecil daripada yang stay di Jawa. Jadi yang home base-nya di Jawa, itu lebih besar daripada formasi yang ada. Kemudian di daerah-daerah lain berbeda, gitu kan. Sumatera juga demikian. Tapi kalau untuk daerah Sulawesi, Maluku, kemudian Papua itu sangat minim. Itu dilihat dari formasi. Kemudian yang kedua dilihat dari bahwa kita sebagai perekat bangsa, ada satu ASN itu kan kalau tidak salah begitu. Kalau orang di situ aja dia tidak pernah tahu masalah Indonesia. Nah sehingga itu tadi dengan kalau tidak salah Perdirjen nomor 13 itu, bagaimana kita juga harus mengisi ini semua kan. Coba bisa dibayangkan. Di Papua itu kalau hanya diisi orang Papua itu nggak cukup. Belum lagi mereka saat ini yang paling tinggi seingat saya itu yang asli orang sana ya itu hanya eselon 4. Daerah Maluku ada yang udah eselon 3 seingat saya. Nah ini yang kita harus perhatikan juga karena organisasi kan harus jalan. Siapa yang harus itu? Nah kalau kita nggak siap, permasalahannya ini apakah kita bisa melakukan sesuatu terhadap organisasi ini, kan harus kita balik. Sebetulnya ya kita sama-sama membutuhkan, organisasi membutuhkan kita membutuhkan organisasi. Dan itu kita harus siap. Jadi dimanapun ditempatkan, ya harus siap. Nah yang kedua, sampai saat ini organisasi jadi masih melihat masalah-masalah kemanusiaan. Yang sakit diperhatikan, yang bahkan kebijakan pimpinan itu yang baru nikah, itu harus didekatkan.
Ya. Ini menarik Pak, karena Bapak sering ngingetin Pak ya, yang LDM itu untuk pulang Pak ya. Nah, salah satunya itu. Tapi alhamdulillah, tapi itu tadi, kalau bisa didekatkan gitu, tidak harus di Jawa semua gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya ada pernah kejadian waktu itu, saya masih ingat lah waktu masih COVID itu. Si laki-lakinya orang Bea Cukai itu di Aceh, istrinya di Manado. Padahal baru nikah. Nah ini kan bagi organisasi juga mungkin nggak itu, tapi bagi si pegawai. Nah begitu itu didekatkan si laki-lakinya ke Bitung kalau nggak salah. Nah, jadi tidak harus balik ke Jawa semua, jangan kan gitu kan. Terus nanti yang di luar siapa kan gitu. Tapi apalagi sekarang sudah mulai ada kepastian ya. Pak pimpinan minta maksimal 3 tahun, kan udah jelas tuh ya. Ya 3 tahun akan pindah. Kalau dulu kan nggak ada. Ya. Jadi ada yang cepat, ada yang lama. Ini kan maksimal 3 tahun. Tapi bisa juga kurang kan gitu kan. Bisa juga kurang. Nah ini yang memang kita harus betul-betul siap gitu. Dan menurut saya itu apalagi sekarang ya dengan transportasi yang cukup mudah itu kayaknya nggak terlalu banyak masalah. Jadi yang harus diperhatikan tuh kita harus kalau kata orang Jawa itu kita harus pinter merasa lah. Jangan merasa pinter kan gitu kan, beda kan. Merasa pinter dengan pinter merasa gitu. Oh kalau saya di Jakarta terus gitu. Terus yang orang-orang di Jagoi Babang itu gimana kan. Ada dulu itu seingat saya Antikong, itu padahal orang Sumatera Utara. Dia kalau mau pulang itu harus ke Jakarta dulu baru, dan itu perempuan. Saya nggak tahu sekarang udah pindah atau belum gitu. Mudah-mudahan udah pindah. Dapat info Bapak katanya nggak punya hobi Pak. Saya hobinya itu tidur. Jadi saya itu kalau udah jam 9, jam 10 itu harus sudah tidur. Katanya hobinya ini Pak, ngingetin teman-teman pulang biar tepat waktu Pak. Kalau itu sejak dari Pusdiklat. Oh itu harus Pak? Ya itu jam 5 saya udah gedor-gedor. Udah pulang. Kenapa Pak? Karena orang BC kan biasanya kan. Nah termasuk sekarang di KAI pun saya suruh pulang. Daripada ngabisin listrik kantor kan, mendingan saya suruh pulang. Latar belakangnya itu Pak? Iya. Oh gitu. Iya. Bukan work life balance ini bukan Pak? Kita kerjakan semaksimal mungkin selama di kantor tuh kerjakan gitu. Iya. Dan kita kalau mau jujur sebetulnya ya sebagian besar kecuali yang patroli segala macam itu memang kerja terus kan. Berapa lama sih kita mengerjakan sesuatu itu? Kan gitu. Jadi sepanjang masih kita bisa manage dengan baik, saya pikir saya berusaha sampai saat ini ya, untuk tidak membawa pekerjaan ke rumah. Mungkin yang itu yang lebih cocok dengan work life balance itu ya, karena begitu di rumah ya kita punya keluarga, apalagi yang muda gitu kan. Jangan sampai nyampe di rumah anaknya merengek, dia masih kerja, nah itu repot lagi kan gitu. Masalah kantor jangan dibawa ke rumah. Ya kalau bisa. Dan sebaliknya masalah rumah jangan dibawa ke kantor kan gitu kan. Gara-gara piring pecah di rumah terus dibawa ke kantor itu repot lagi kan gitu. Siap, Pak. Ya, gitu. Menarik Pak. Ini Indonesia kan mencanangkan Indonesia Mas 2045 Pak. Berarti kan termasuk Bea Cukai juga. Oh iya. Bea Cukai Mas 2045 Pak. Saat itu 2045 itu nanti kan Bapak sampun sudah purna. Iya. Besoknya udah purna. Mungkin saya juga Pak. Mungkin nanti mayoritas akan diisi teman-teman setengah teman-teman Gen Y, Gen Z, mungkin Alpha. Gimana Pak? Ada pesan nggak Pak buat teman-teman Pak? Ini, jadi ada dua sisi. Yang pertama dari organisasi juga harus menyiapkan tempat, lingkungan yang mendukung. Ya. Kalau lingkungan nggak mendukung, kita agak susah untuk mengarahkan. Ya. Karena segala sesuatu itu lingkungan tuh mungkin sampai saat saya nggak tahu teorinya ya. Mungkin sampai saat ini lingkungan itu banyak mempengaruhi perilaku kita. Ya, perilaku kita. Nah, yang kedua, kita ya tadi harus coba mengarahkan mereka kemana. Ya. Kenapa? Pertama, Gen Y, Gen Z itu orangnya sangat kreatif. Ya. Banyak ide-ide sebetulnya. Kalau misalnya kemarin mendengarkan yang iTalk yang terakhir, yang jangan mati sebelum mengabdi itu, saya ikut sampai akhir itu, dan begitu saya lihat anak ini,
saya tuh merasa kecil banget. Begitu hebat anak itu bisa nembus, bayangin aja 2C kalau tidak salah. Bisa nembus sampai gubernur segala macam. Saya tuh merasa kecil banget. Nah, tapi apa? Ya karena kantornya suasana juga menciptakan itu, mendorong itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana organisasi akan memberikan ruang kepada mereka. Ya, jadi jangan sampai kita memberikan garis. Kan serba susah kalau memberikan garis. Salah sedikit, nanti kena KI lagi kan. Nah, coba ruang, tapi masih governance-nya masih terjaga. Gitu. Nah, itu yang harus kita dorong terus, ya, sehingga teman-teman kalau tidak di sekarang, yang karena ya yang mereka kan yang jadi pemimpin kan, yang jadi pemimpin. Apalagi nanti kita dituntut untuk menjadi role model dan segala macam, ya kalau tidak disiapkan dari sekarang, itu saya nggak tahu akan kemana. Ya. Dan jangan lupa, pada saat ini pun tuntutan terhadap bea cukai dari pengguna jasa itu sangat tinggi. Ya. Makin tinggi. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kita juga dititipin dari berbagai KL yang pengguna jasa kadang-kadang tidak semua tahu bahwa ini titipan. Betul. Ya. Ini titipan sehingga kan begitu kita lakukan sesuatu, ya udah. Betul. Apapun masalahnya buat cukai yang salah kan gitu. Ya. Apalagi ke depan lompatan digital. Lompatan digital seperti itu. Kita itu kan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam aspek ya, termasuk geopolitik pun kita masuk di situ kan gitu. Nah itu yang bagaimana kita harus bisa menjaga betul-betul. Makanya ya masalah Bintal memang perlu dari sekarang. Ini kemarin kan Pak Dirjen baru mengeluarkan surat edaran masalah judi online misalnya. Nah, gimana kita bisa ngontrol anak-anak itu? Dan sampai saat ini saya coba perhatikan anak saya sering main game online. Saya nggak tahu sejauh mana sih perbedaan antara game online dengan judi online. Ya. Tipis sekali itu. Tipis sekali. Jadi memang kepercayaan ke anak-anak harus diberikan, tapi dengan koridor. Ya. Karena kalau nggak diberikan kepercayaan, makin dilarang, makin jauh. Nah ini memang tantangannya tidak mudah. Ya, tidak mudah. Jadi ya memang harus kita siapkan dari sekarang. Ya. Saya berencana mengumpulkan, mudah-mudahan sebelum pensiun saya masih bisa terlaksana anak-anak yang kreatif, yang punya inovasi, saya kumpulkan. Saya ingin tahu pendapat mereka apa yang harus dilakukan untuk misalnya biar teman-teman nggak judi online misalnya gitu. Karena sampai sekarang banyak kan dengan HP itu yang begitu dahsyat bisa melakukan macam-macam, termasuk di situ trading ya. Bukan kalau trading yang betul ya oke nggak ada masalah kan, tapi banyak yang nggak betul juga banyak. Ya. Jadi ya dari sekarang memang harus disiapkan karena nanti ya di tangan Gen Y, Gen Z ini kan gitu. Dan itu tadi organisasi pun harus menyiapkan lingkungan yang sangat kondusif gitu. Sampai dengan saat ini Pak masih ada nggak Pak mimpi atau visi Bapak yang untuk BC Pak ya, yang mungkin menurut Bapak belum sampai ke situ, tapi pengen diestafetkan ke teman-teman Pak? Satu yang sebetulnya kalau ke depan kita ada kemandirian di kita, ya. Tapi ya agak susahnya karena tadi kita dititipkan dengan berbagai macam aturan kan gitu. Itu yang memang agak sedikit sulit ya bagi kita, agak sulit. Kalau misalnya kita punya kemandirian, bagaimana kita bisa menetapkan sesuatu. Sekarang misalnya gini, tarif bukan dari kita, ya kan? Tarif dari kita. Aturan-aturan lartas juga bukan dari kita. Jadi bagaimana kita bisa mengatur bea cukaian ini gitu kan dengan sendiri ya. Walaupun ya kita punya undang-undang dengan itu, tapi kan tidak semua aturan itu bisa terangkum di situ karena memang kita adanya di border kan. Ya, contoh kemarin lah contoh kecil perubahan peraturan dari KL lain. Bagaimana kita di lapangan itu harus kayak terombang-ambing gitu kan. Ya, ini yang sampai saat ini ya kita harus coba dorong terus kan gitu. Mungkin untuk cukai kita lebih agak mandiri ya. Ya, cukai lebih agak mandiri. Tapi kalau pabean kan kita nggak bisa ya. Kemudian ya mudah-mudahan juga aturan tuh lebih simpel dan lebih selaras lah
antara satu aturan dengan aturan lain. Kan di lapangan sering itu ini yang mana karena aturannya terlalu banyak. Tapi sekarang mudah-mudahan ini kan kemarin juga sudah dilakukan penjelasan proses bisnis itu. Tapi belum selesai semua nampaknya karena memang tadinya memang terlalu banyak. Mudah-mudahan kan ada PRKC yang lanjutan 2025-2029 itu udah semakin simpel ya. Karena kalau semakin simpel, teman-teman di lapangan juga akan lebih nyaman kerjanya, lebih nyaman. Gitu. Sedikit lagi Pak, boleh nggak Pak kami dibagi cerita satu hal aja Pak yang sampai dengan hampir pensiun Pak, Bapak getun gitu Pak, gelo apa namanya? Sesali Pak, entah pengambilan keputusan saat remaja atau ketika berkarir atau seperti apa, sehingga teman kawan-kawan bisa ngambil pelajaran gitu Pak. Oh, iya yang saya sesali sampai saat ini ya, itu tadi saya itu kenapa nggak bisa mengembangkan bahasa, yes. Sehingga saya kalau diajak keluar negeri itu saya sering gagap gitu. Makanya mungkin, tapi anak-anak sekarang itu kayaknya lebih cepat ya, bahasa itu lebih cepat karena dari komunikasi Pak. Ya komunikasi itu, apalagi sekarang kan kita udah bebas kemana-mana. Sepenting itu Pak, bahasa Pak? Saya pikir penting, iya. Karena apa? Kita mau berhubungan, mau berkomunikasi dengan orang luar dan segala macam itu kalau jadi gini lah maksudnya sini. Jadi ada alumni tempat kuliah saya dulu, IUJ. Sampai kemarin itu ada pertemuan di Jakarta. Saya nggak berani datang. Karena itu. Karena saya kalaupun datang saya nggak bisa ngobrol dengan mereka kan gitu. Ya. Makanya saya juga sayang tuh, berapa puluh tahun yang lalu tuh saya kuliah itu kan. Kenapa nggak saya maintain gitu? Tapi teman-teman yang banyak yang jago juga kadang-kadang salut. Ya, apalagi bukan hanya bahasa Inggris ya, pokoknya bahasa internasional lah. Bahasa Arab, bahasa Prancis, anak-anak kita juga banyak yang bahasa Cina kan. Ya. Itu kayaknya untuk membuka wawasan kita lebih luas lagi. Karena jaringan internasional itu memang perlu di situ ya. Ya. Saya di LinkedIn ya. Itu saya juga masuk di situ. Dan saya tiap saat dikirim dari Melbourne University. Itu bukan Melbourne apa? Sumpah saya. Dan saya nggak pernah merespon apa-apa. Setiap saat dia mesti ngirim kepada saya. Tapi saya nggak pernah merespon. Jadi ya sebenarnya itu satu sisi saya yang merasakan itu. Tapi bukan hanya itu. Mungkin keahlian yang lain gitu kan. Kalau bisa didorong untuk bagus ya sangat bagus. Sangat bagus. Rencana setelah Purna Pak? Setelah Purna mungkin saya menjadi MC nanti. Ya, momong cucu. Iya. Saya momong cucu. Saya ya mungkin ada kegiatan-kegiatan tapi ya untuk mengisi waktu aja, tidak secara formal saya terikat dengan sesuatu gitu. Nyapres Pak, usaha apa? Orang Sunda asli Pak. USA. Masih itu Pak, USA Pak. Masih iya. Presiden USA Pak. BC Pak. Enggak kalau itu. Oh, udah enggak. Pak Kang Cep itu. Kang Cep sekarang. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Kehormatan buat kalian Pak. Bisa ngobrol banyak sama Bapak. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah pensiun bisa diundang lagi kan. Insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian kawan-kawan, banyak hal yang kita obrolkan bareng Pak Agus Hermawan. Semoga banyak manfaat yang bisa dipetik dari perjalanan beliau dan pastinya semoga bisa dinikmati. Terima kasih.